Thank you so much, sir. Cerita dimulai dengan seorang mahasiswa muda bernama Epa yang bersiap pulang ke kampung halamannya di California. Dia kembali untuk menghadiri pesta pertunangan teman SMA-nya yang kebetulan juga merupakan reuni kelas mereka. You're gonna have a great night. Keesokan harinya, Epa bertemu kembali dengan sahabatnya yaitu Danica yang akan bertunangan dengan temannya semasa SMA yaitu Teddy. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, Epa hampir tidak bisa mengenali Teddy yang kini bertubuh besar dan berasal dari salah satu keluarga terkaya di kota. Good evening, Danica. Your warm. Di antara para tamu itu ada seorang pria bernama Milo, mantan pacar Epa waktu sekolah SMA, yang telah melakukan perjalanan jauh hanya untuk menjadi bagian dari perayaan tersebut. Saat malam tiba, mereka berkumpul untuk berbagi cerita tentang kehidupan mereka setelah lulus sekolah SMA. Malam itu bertepatan dengan perayaan tahunan kota California dan Milo mengusulkan satu perjalanan malam terakhir ke pantai untuk menonton kembang api bersama. No, I'm driving. Wait, what? Yeah. Dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan teman lama sekelasnya bernama Steffi. Berbeda dengan anak-anak lain yang hidup nyaman berkat dukungan keluarga, kehidupan Steffi justru mengalami perubahan yang sulit. Utang ayahnya memaksa dia berhenti kuliah dan dia bekerja serabutan hanya untuk bertahan hidup. Merasa simpati, mereka mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya mereka berangkat ke tempat nongkrong lama mereka, tempat yang sering mereka lakukan untuk bolos sekolah pada saat itu. Saat sedang nongkrong, Milo mengeluarkan rokok kucubung. No! I missed this shit. I was hanging out with everyone. Si Teddy koplok yang sudah oleng karena menghisap kucubung justru bertindak gegabah saat berada di jalan. Dia hampir saja tertabrak mobil. He's gonna stop. Teddy, quit You're fucking being around. annoying. He's gonna stop. Namun setelah kejadian tadi, tiba-tiba datang sebuah mobil lain yang melaju kencang. Pengemudi itu membelok tajam untuk menghindari si Teddy. Akhirnya dia kehilangan kendali sehingga mereka langsung menghampiri untuk membantu, tetapi pintunya macet. Di dalam, pengemudi masih hidup, terjebak dan panik. Mereka mencoba menariknya keluar, namun mereka tidak bisa menahannya, sehingga mobil itu OTW ke jurang. Mereka yang ketakutan justru berdebat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Epa bersikeras agar mereka turun dan membantu pengemudi itu, tetapi yang lain panik. Teddy takut disalahkan, dia segera memanggil ambulan, berpura-pura melaporkan kecelakaan dan memberitahu yang lain bahwa mereka akan pergi ke polisi untuk menjelaskan semuanya. Dalam perjalanan, mereka justru pergi ke rumah Teddy. Dia meyakinkan semua orang untuk merahasiakan kejadian itu. Milo dan Danica dengan bingung untuk menyetujui, menganggap itu adalah pilihan yang paling aman. Steffi yang tidak mampu terlibat dalam masalah hukum tetap diam dan menerimanya begitu saja. Please say you won't tell anyone. Yeah. Setahun kemudian, Epa tiba di bandara dan bertemu seorang kenalan baru bernama Tyler. Dia kembali ke kota untuk menghadiri pertunangan Danica, dan Milo akan mengantarnya karena Tyler juga menuju ke Southport. Mereka membawanya dan pergi bersama. Dalam perjalanan, Tyler menjelaskan bahwa dia menjadi pembawa acara podcast kejahatan nyata yang berfokus pada legenda urban di tempat kejadian perkara yang terkenal. Dia berada di kota itu untuk mengunjungi situs-situs lama yang terkait dengan pembunuhan tersebut. I would love to give you guys a little murder tour. I'll keep that in mind. Tak lama kemudian, Epa dan Milo akhirnya tiba di tempat Danica, di mana Steffi yang sudah di sana menyambut mereka. Selama bertahun-tahun sejak kecelakaan itu, Danica dan Steffi menjadi tak terpisahkan. Danica juga mengakhiri hubungannya dengan si Teddy dan sekarang ia akan bertunangan dengan orang baru. Stevie. It's beautiful. Singkat cerita, pemberian hadiah dimulai di ruangan itu, dipenuhi orang-orang yang memberi hadiah kepada Danica. Danica tersenyum saat dia membuka kotak demi kotak, lalu dia membuka sebuah amplop tipis yang tampaknya berisi duit.
Awalnya Danica pikir itu lelucon, tetapi tak seorang pun yang mengakui hadiah itu. Karena merasa gelisah, dia menarik Eppa, Milo, dan Steffi ke samping dapur, kemudian membaca tulisan itu. Mereka menyatukan apa yang sedikit mereka ketahui, karena hanya segelintir orang yang tahu tentang kejadian pada saat itu. Danica curiga Teddy yang marah karena putus mungkin mencoba menakutinya. Outside of us, no one knows what happened besides Teddy's dad. Unless it's somehow connected to the person in the car. Sam Cooper. Sementara itu, Eppa, Milo, dan Steffi keluar untuk menemui Teddy. Mereka menemukannya dalam keadaan kacau, mabok, dan tanpa tujuan hidup dari orang tuanya. Saat melihat surat itu, dia pun terkejut karena dia juga tidak tahu tentang tulisan itu. I don't get it. Danica thinks you sent it to mess with her. Singkat cerita, malam pun hideng. Di rumah Danica, dia masuk ke kamar mandi untuk relaksasi. Sementara tunangannya membereskan rumah bekas pesta tadi siang. Namun di luar, lampu kolam renang tiba-tiba menyala sendiri. Dari kegelapan muncullah sosok manusia atom dengan kostum hitam pekat. Entah siapa orang asing itu. Aing geh teu nyaho. Dengan membawa balincong di tangannya, dia perlahan mendekati tunangan si Danica. No, please, stop. Tanpa sadar, Danica selesai mandi dan turun ke bawah untuk mencarinya. Dia memanggil pria itu, namun tidak ada tanggapan. Saat dia berada di lantai bawah, dia kaget melihat tunangannya sudah modar. Keesokan paginya, Danica dan teman-temannya berkumpul untuk membahas pesan aneh, kecelakaan tahun lalu, dan kematian tunangannya. Awalnya, mereka bertanya-tanya apakah semua itu hanya kebetulan yang tidak menguntungkan. Namun Milo menyadari ini sama sekali bukan kebetulan. Kematian itu hanya sebuah peringatan. Siapapun yang mengirim pesan itu, bagaimanapun juga ada 5 orang. Saat itulah Milo teringat dengan si Tyler, podcaster kriminal yang mereka temui sebelumnya. What about your new friend, Ava? The girl from the plane, Tyler. What girl? You met a girl? Yeah. Danica kemudian segera mencarinya secara online dan menemukan episode terbaru Tyler. Ini tentang nelayan, legenda urban yang pernah menghantui Shortport 25 tahun lalu. Saat itu, kota itu diguncang oleh serangkaian pembunuhan brutal. Pembunuhnya mengenakan mantel hitam, membawa kait baja, dan selalu mengirim pesan aneh sebelum menyerang. Time we start digging into our local lore. I got an anonymous note. Menyadari kesamaannya, Eppa memutuskan mencari Tyler untuk mendapatkan jawaban. Secara kebetulan, Tyler sedang mengunjungi salah satu lokasi pembunuhan lama hari itu. Sebuah restoran tepi pantai yang dulunya dikaitkan dengan kejahatan nelayan tersebut. Di dalam gedung tua itu, Tyler menjelaskan kisah seorang gadis bernama Julie yang beberapa tahun lalu menerima pesan sama seperti mereka. Julie James, Southport native, comes home from you an anonymous note. Tyler berencana untuk mewawancarainya setelah menyelesaikan penelitiannya di sini. Dia bahkan mengundang Eppa untuk bergabung dengannya nanti untuk pergi ke Universitas Hopman. Namun saat Tyler melangkah ke atas untuk mengambil foto, tiba-tiba sesuatu bergerak dalam bayangan di bawah. Cool costume, but I'm not loving this. Tyler, run! Dan benar saja, manusia mantel hitam dengan balincong kini berada di depannya sekarang. Tyler mencoba melarikan diri sementara Eppa berlari mencari perlindungan di dapur yang sempit. Pengejaran berlangsung menegangkan. Dalam keputusasaan, Eppa meraih pisau dan berhasil melukai si balincong. Saat situasi sedikit aman, Eppa keluar untuk melarikan diri. Sementara Tyler mencari pertolongan dengan mencari jalan ke setiap sudut ruangan. Namun tiba-tiba sementara si balincong mengalihkan perhatiannya ke Tyler yang menunggunya di lantai atas. Saat dia mencapai ruang penyimpanan, dia menyerang dengan balincongnya. Eppa yang masih dikurung berusaha membuka jebakan itu. Sementara di luar, Steffi tiba tepat waktu mengikuti pesan darurat yang dikirim Eppa sebelumnya. Akhirnya, Eppa berhasil keluar dari gedung itu.
Keesokan paginya, Epa dan Stepi pergi ke Universitas Hofmann untuk mencari Julie. Mereka menemukannya di sana. Julie sekarang menjadi seorang profesor. Setelah mendengar cerita mereka, Julie langsung memahami bahwa ketakutan yang mereka hadapi mencerminkan masa lalunya sendiri. Namun sebelum dia dapat membantu, dia bertanya kepada Epa. What did you do last summer? Julie menjelaskan bahwa semua yang terjadi sekarang terkait dengan masa lalu mereka yang kelam. Nelayan itu menurutnya bukanlah pembunuh goib, tetapi seseorang yang nekat dengan pria yang meninggal dalam kecelakaan itu. Siapapun itu, mereka menggunakan legenda nelayan untuk membingungkan polisi dan menutup jejak mereka. Sementara itu, polisi mengadakan rapat kota yang dipimpin oleh ayah Teddy, salah satu orang terkaya di komunitas tersebut. Before Tyler was killed, I was chased through Bayside House by someone in a fisherman's slicker. Ia mengimbau semua orang untuk tetap tenang dan merahasiakan berita tersebut jika legenda lama itu muncul kembali. Hal itu dapat menakuti wisatawan dan menghancurkan reputasi kota tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Ray berdiri untuk berbicara. Ia mengklaim dirinya selamat dari serangan nelayan tersebut 25 tahun lalu dan memperingatkan bahwa jika polisi tidak segera bertindak, lebih banyak nyawa yang akan hilang. Namun peringatannya dianggap berlebihan. Healthy presence from our friends at the Southport PD, so you can all feel safe. Setelah pertemuan itu, Stepi mengajak teman-temannya ke bar tempat dia bekerja. Bosnya ternyata adalah Ray sendiri. Mengetahui masa lalunya, dia meminta bantuannya untuk menemukan orang di balik pembunuhan tersebut. Yang tidak diduga, ternyata Ray pernah menikah dengan Julie, wanita yang selamat dari pembunuhan nelayan pada saat itu. Sementara itu, Epa memulai penyelidikannya sendiri. Dia menemukan bahwa korban kecelakaan tahun lalu bernama Sam Cooper, seorang pria kesepian yang hampir tidak memiliki catatan sama sekali. When they pulled that truck out of the water, they had to take it somewhere. You need to find out whose car he was driving. Epa, Milo, dan Stepi mengunjungi tempat barang rongsokan terbesar di kota untuk mencari tahu. Setelah memeriksa catatannya, mereka mengetahui mobil itu didaftarkan atas nama seseorang bernama Judah, seorang pendeta terkenal di kota Southport. It was a Dodge pickup truck. Should have come in around the last 4th of July. One's registered to Judah Gillespie. Pada saat yang sama, Danica dan Teddy mengunjungi makam Sam Cooper. Jika si pembunuh mengenal Sam secara pribadi, mereka memperkirakan dia mungkin masih mengunjungi tempat peristirahatannya. Ternyata tebakan mereka benar. Bunga segar tergeletak di makam si Cooper. Mereka meminta penjaga kuburan untuk memeriksa kamera keamanan terdekat yang terpasang di pohon. Penjaga itu setuju dan masuk ke dalam untuk meninjau rekamannya. Namun beberapa saat kemudian, setelah menunggu hampir 1 jam tanpa kabar, Teddy memutuskan untuk masuk ke dalam. Danica tetap tinggal, tidak menyadari bahwa nelayan itu telah masuk pemakaman. Tiba-tiba, dia muncul di depannya. Danica berlari ke gedung teater dan bersembunyi di bawah panggung. Pembunuh itu mengikutinya. Dia mencari Danica ke setiap sudut ruangan. Teu ngomong deui. Mereka kemudian melarikan diri dan berkumpul kembali di rumah Danica. Malam harinya, Stepi pergi lebih awal untuk menutup bar. Milo melangkah keluar untuk mengambil casan HP-nya dari mobil. Tetapi saat ia akan masuk kembali, pintu depan tiba-tiba macet tertutup sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Si pembunuh koplok itu kemudian memasukkan jasad Milo ke dalam mobilnya dan melarikan diri dari rumah itu. Epa melihat mobil itu pergi dan segera mengirim pesan kepada Milo untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ia tidak menyadari balasan yang diterimanya bukan dari Milo, tetapi dari si pembunuh yang sekarang memiliki teleponnya. Keesokan paginya, setelah Danica mulai pulih, dia dan Epa pergi ke gereja untuk menemui pendeta Judah. Saat mereka tiba, mereka mengetahui dia sedang pergi untuk suatu tugas. Danica berpura-pura meminta ke toilet. Ternyata dia diam-diam menyelinap ke kantornya dan mulai mencari di mejanya apapun yang dapat menghubungkannya dengan Sam Cooper. Setelah beberapa saat menggali, dia menemukan foto Judah bersama seorang anak remaja laki-laki.
dan di bawahnya tertulis nama Sam Cooper. It's hard to accept that death is coming for us all. Sebelum dia dapat memprosesnya, Judah tiba-tiba kembali, perilakunya mencurigakan. Untungnya, Danica dan Eva berhasil menyelinap keluar sebelum dia menangkap mereka. Mereka kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Yakin bahwa Judah mungkin adalah nelayan tersebut, tetapi seakan-akan polisi koplok itu berterima kasih kepada mereka, ternyata para petugas malah menuduh mereka membuat laporan palsu dan mengurung mereka selama 12 jam. Are you serious? Hey! Hello? Hey! Someone's out here! Malam harinya, di gudang rumah keluarga Teddy, dia mulai mengunci gudang untuk malam itu. Dia tidak menyadari bahwa ayahnya telah menyimpan patung yang menyerupai nelayan di dalamnya saat Teddy berbalik untuk pergi. Teddy yang sedang oleng karena mabok melawan dan berhasil melarikan diri, namun seolah-olah memastikan si pembunuh akan mati olehnya. Ia justru kembali ke rumah untuk mencari bantuan. Saat ia sudah berada di dekat rumahnya, nelayan itu sadar kembali dan menyusulnya. Mendengar jeritan anaknya, ayah Teddy segera keluar dan mendapati Teddy berlumuran darah di tanah. Sebelum dia dapat menolong, si nelayan itu ternyata masih ada di belakang rumahnya. Ngomong deui. Sementara itu, Danica dan Eva dibebaskan dari tahanan dan pulang ke rumah hanya untuk melihat lampu berkedip di tengah kerumunan yang berkumpul di dermaga. Polisi menemukan 2 mayat tergantung di gerbang. Ternyata kengerian itu membuat semua orang terdiam, dan sebelum seorang pun dapat bereaksi, Ray mendesak Danica dan Eva untuk menaiki kapalnya dan segera meninggalkan kota itu. Saat mereka bersiap berangkat, mereka melihat pemandangan suram lainnya di dekat dermaga. Mobil Milo telah ditemukan dan di dalamnya tergeletak tubuhnya yang tak bernyawa. Sementara itu, pada hari yang sama, polisi mendatangi gereja untuk menangkap pendeta Judah yang yakin bahwa dia adalah nelayan tersebut. Ketika mereka tiba, teori mereka runtuh. Judah sudah mati dan pemandangannya mengerikan. Sekarang hanya Eva, Danica, dan Stepi yang tersisa. Tanpa pikir panjang, mereka menaiki perahu untuk kabur keluar kota. Beberapa saat kemudian, jangkar jatuh dengan sendirinya dan perahu melambat. Mereka merasa ada penyusup. Danica pergi untuk memeriksa dan menemukan nelayan itu berdiri tepat di depannya. Ya, dia adalah Stepi, sahabat yang telah berada di sisi Danica selama setahun terakhir. Stepi akhirnya mengatakan kebenaran. Setelah keluarganya kehilangan segalanya dan ayahnya pergi, dia tidak punya siapa-siapa. Kemudian dia bertemu Sam Cooper yang menjadi orang terdekat dalam hidupnya. Dia meninggal setelah kecelakaan tahun lalu. Malam itu, Sam meminjam mobil Judah untuk menjemput Stepi, sementara Eva dan yang lainnya menonton kembang api. Awalnya Stepi tidak tahu korbannya adalah Sam. Ketika polisi mengonfirmasi identitasnya, pada saat itulah dia mulai merencanakan balas dendamnya. Dia menjelaskan mengapa ayah Judah dan Teddy menjadi target. Setelah kecelakaan itu, Teddy memohon kepada ayahnya untuk menutupi kasus tersebut dan membuatnya tampak seperti kecelakaan mobil tunggal. Dengan menggunakan pengaruh dan uangnya, ayah Teddy menyembunyikan kebenaran. Pendeta Judah juga menerima uang tutup mulut, sehingga Stepi dan Danica bertarung, sementara Eva meminta bantuan dari luar kapal, dan perjuangan berubah menjadi putus asa, yang mana Ray tiba segera setelah itu, khawatir akan keselamatan mereka. Dia sangat terpukul ketika mengetahui Stepi berada di balik pembunuhan itu, seorang gadis yang dia perlakukan seperti keluarganya. Let her go, Stevie. What are you doing here? Ray mendesaknya untuk berhenti dan membiarkan Danica pergi. Balas dendam tidak akan menyembuhkan apapun.
dan Ray berjanji tidak akan melibatkan polisi jika Steffi pergi. Namun Steffi menolak. Dia membunuh Danica dan Ray terpaksa menembaknya. Ketika kekacauan akhirnya mereda, Eva menelepon Julie untuk menjelaskan bahwa Steffi adalah dalangnya. Dia meminta Julie untuk menemuinya di bar Ray dan membawanya pergi dari dermaga. Eva sekarang menunggu di sebuah bar kecil dekat dermaga, duduk dengan tenang di samping Ray yang selalu berada di sisinya dalam segala hal. Dia masih tidak percaya Steffi tega melakukan hal brutal seperti itu terhadap teman-temannya sendiri. Sambil menunggu Julie tiba, Ray menawarkan untuk membelikan Eva satu set pakaian bersih. Saat dia melepas jaketnya, Eva melihat robekan yang tampaknya familiar di lengan bajunya. Ya, benar saja, sobekan baju Ray itu sama ketika Tyler diserang oleh nelayan. Pada saat itu, kebenaran muncul kembali. Monster sebenarnya di Shortport adalah Ray sendiri. Setelah nasib tragis Steffi, ia menggunakan legenda nelayan untuk melancarkan serangkaian pembunuhan di seluruh kota, menggunakan Steffi sebagai pionnya untuk melaksanakan balas dendamnya. Siapapun yang mengetahui rencananya, orang itu pasti akan mati. Jantung Eva terasa ngagibrig. Saat Eva mencoba melarikan diri lewat jendela, tetapi dia menghalangi setiap gerakannya. Dia melawan, putus asa dan terluka. Tepat saat Julie datang menerobos pintu, Ray muncul lagi, siap menghabisi mereka berdua karena tahu terlalu banyak orang yang mengetahui rencana busuknya. Namun sebelum dia menghabisi Julie, Nothing holds people accountable like... sementara itu di sisi pantai, Danica ditemukan dan masih hidup, namun ia terluka parah tetapi masih bernapas. Dia dilarikan ke rumah sakit dan setelah berhari-hari pemulihan, dia dan Eva akhirnya mendapatkan saat-saat damai. Sebelum pergi, keduanya berbagi sarapan di tepi pantai, memandangi ombak dan mencoba melupakan apa yang telah mereka alami. What the fuck? Dan ending yang sangat membagongkan sekali.